Saudara-saudara semua, salam Patunggilan. Kita bersama-sama akan memulai ibadah keluarga pada saat ini. Marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita, memohon penyertaan Tuhan. Ibadah keluarga pada bulan Kitab Suci ini, kami lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Firman Hidup, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 51, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Saudara-saudara, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan itu semua, kita mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau perkenankan kami mengalami sukacita dalam kebersamaan ibadah keluarga pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu itu dapat kami hayati, terlebih mewarnai setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus kiranya berkarya atas kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya membaca dari surat Roma pasal 10 ayat 15b sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata,
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu rohani, judulnya Kristen Katanya, oleh Bobby Febian. Lagu itu syairnya menarik sekali. Saya bacakan sebagian dari syairnya. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita nggak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah. Kecewa sekali saja langsung putus asa. Kristen katanya, kalau cuma bicara nggak akan ada dampaknya. Orang Kristen harusnya membuka mata. Jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Karena di luar sana banyak jiwa yang binasa. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja yang asyik dengan hitung untung rugi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah suasana isi lagu itu sepertinya tidak asing dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada aktivis gereja, senang sekali mengikuti kebaktian kebangkitan rohani, setiap hari bersaat teduh, mengikuti khotbah-khotbah menarik di YouTube, wajahnya selalu tampak ceria, kalimat-kalimatnya penuh dengan kalimat-kalimat rohani, tetapi perilakunya jauh dari yang diharapkan. Ada yang belasan tahun menjadi pelayan, tetapi keras kepalanya menjadi-jadi. Atau pelitnya setengah mati. Atau sensitifnya bukan main. Hanya tak diikutkan dalam kepanitiaan Natal saja, sudah mau pindah gereja. Nah, saudara-saudara, untuk memudahkan tipe orang seperti itu, kita sebut saja dengan namanya Pak Drembo. Nah, sosok seperti Pak Drembo ini bisa warga jemaat, bisa juga diaken, bisa juga penatua, dan bisa juga pendeta. Kita ingat barangkali beberapa bulan yang lalu di Surabaya itu ada pendeta terkenal yang kemudian ditangkap polisi. Mengapa? Karena melakukan kejahatan. Padahal pendeta itu khotbahnya disukai banyak orang, nasihat-nasihatnya dinanti banyak orang. Tetapi kemudian ditangkap polisi. Atau ada juga pendeta yang meninggalkan istrinya karena nafsunya dengan perempuan lain. Nah, pertanyaan penting yang saya kira perlu kita gumuli adalah, berlimpahnya ayat-ayat Alkitab, khotbah yang setiap hari didengar, saat teduh yang setiap saat dilakukan. Mengapa itu semua tidak memberi pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, saya menduga saudara-saudara pasti menemukan jawabannya. Tapi menurut hemat saya, kemungkinan besar, artinya ada kemungkinan lain, kemungkinan besar menurut hemat saya, karena ayat-ayat di Alkitab, renungan, khotbah, itu semua hanya dijadikan sebagai koleksi kehidupan. Koleksi. Koleksi itu apa? Koleksi itu sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai, sangat berharga, bahkan suci. Tetapi itu disimpan di dalam almari, atau hanya ada di dalam kepala, tidak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara,
bacaan kita pada saat ini itu menceritakan yang mirip dengan keadaan seperti itu. Rasul Paulus dalam bacaan kita sepertinya kesal, jengkel, karena berkali-kali memberitakan kepada umat Israel bahwa Sang Mesias yang mereka harapkan itu sudah datang, sudah hadir, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Tetapi mereka menolaknya, mereka tidak menerimanya. Nah, ada yang mengatakan, ya mereka menolak karena mereka tidak mendengar, mereka tidak mengerti. Tetapi kalau kita perhatikan bacaan kita pada saat ini, tidak seperti itu. Mereka mendengar dan mengerti, tetapi mereka keras kepala. Dan itu sudah terbukti sejak zaman Nabi Musa, sampai Nabi Yesaya, dan juga nabi-nabi yang lain. Coba kita perhatikan ayat 18 dan ayat 21. Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, jadi persoalannya adalah bukan soal sudah mendengar atau belum, sudah mengerti atau belum, tetapi pada kekerasan hati, keras kepala. Bahasa Jawanya wangkot. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu bisa menghidupi pikiran dan perilaku kita sehari-hari. Saya menyadari sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Sebab misalnya kepada sosok seperti Pak Drembo tadi, apakah kita akan memberi nasihat kepada dia, rajinlah ke gereja, rajinlah membaca Alkitab, rajinlah berdoa, aktiflah dalam kegiatan gereja? Lah, bukankah itu semua sudah menjadi kegiatan Pak Drembo sehari-hari, bahkan lebih daripada orang Kristen lainnya? Tetapi tidak mempan. Nah, saya pribadi itu sebenarnya tidak punya nyali untuk memberi saran, memberi nasihat. Sebab mau apa lagi? Kalau mendengarkan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, sudah tidak mempan lagi. Mau apa? Apa ia tinggal menunggu mujizat? Nah, pergumulan yang tidak ringan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya bisa menemukan celah kecil, sangat kecil. Tapi siapa tahu yang kecil itu berguna, bermanfaat. Seseorang, sebut saja namanya Pak Dadap, itu menceritakan kepada saya pengalamannya yang menarik. Beliau menyampaikan bahwa dia punya cara agar firman Tuhan itu bisa menghidupi pikiran dan perilaku sehari-harinya. Nah, sarannya itu begini. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pilihlah satu ayat dari Alkitab, satu saja, bukan 2 apalagi 10, satu saja. Dan satu ayat ini itu akan kita jadikan sebagai cita-cita dalam kehidupan. Nah, Anda bisa memilih, ya silakan apa saja yang Anda suka. Nah, saya ambilkan contoh misalnya kalimat ini. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, Anda bisa memilih ayat yang lain. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah ayat yang kita pilih tadi, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, itu harus menjadi nafas kehidupan kita 24 jam sehari, setiap hari, tanpa jeda. Karena ayat itu, pilihan itu menjadi nilai yang terus akan kita kejar dalam kehidupan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga.
Yang ketiga, ayat yang kita pilih tadi itu perlu kita kunyah bersama-sama dengan saat kita berjuang dan bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang suami bekerja berangkat dari rumah pagi hari, baru pulang petang hari. Ketika dia pulang, tubuh capek, perut lapar. Nah, ketika dia mau mandi, melihat bak itu ternyata hanya berisi air sedikit, tidak cukup untuk mandi. Kemudian menengok meja makan, hanya ada nasi itu pun sedikit tanpa lauk pauk. Sementara di dapur ada bahan-bahan yang bisa untuk masak. Ketika melihat itu, merasakan itu, amarah itu bukan main. Ingin meluap. Amarah itu ingin ditumpahkan kepada istrinya. Sementara istrinya, dia lihat sedang asyik nonton drakor, drama Korea. Amarahnya itu ingin segera ditumpahkan. Tetapi ketika amarah ini akan mencapai puncak, tiba-tiba ia sadar, loh, aku kan punya cita-cita, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, ketika dia ingat ayat itu, maka mulailah ayat itu dikunyah bersamaan dengan kondisi, emosi, perasaan, kemarahan yang saat itu sedang terjadi. Dikunyah sedemikian rupa. Kalau aku tumpahkan amarahku, cocok gak dengan ayat ini? Dan terus itu dikunyah. Sehingga pada akhirnya, redalah amarahnya. Lalu yang muncul dalam benaknya adalah, iya kok tumben ya, istri saya seperti itu, ada apa ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari berlimpah kasus-kasus seperti itu? Artinya, kita tidak pernah kekurangan kesempatan untuk berlatih, belajar mengunyah ayat pilihan itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu langkah ketiga. Tapi ada catatan penting. Catatannya yang pertama, tidak hanya suami yang bisa mengalami seperti itu. Istri pun juga bisa mengalami hal yang sama, ya supaya adil kan gitu. Yang kedua, bagi yang sudah mulai belajar mengunyah ayat pilihan dengan kondisi tertentu, emosi, tidak serta-merta itu bisa seperti suami yang saya ceritakan tadi. Karena langkah ini itu bukan panacea, obat sesebeleng sekali praktekkan langsung berhasil, tidak. Membutuhkan waktu panjang. Mengunyah firman Tuhan dengan kondisi emosi, itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi saya percaya mereka yang tekun pasti akan mendapatkan. Nah, langkah yang keempat, ini amat penting. Momen terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjelang tidur, bukan pagi hari. Ketika kita tidur pulas, itu bukan berarti bahwa semua unsur dalam tubuh kita itu lalu berhenti. Kalau itu terjadi kan berarti mati. Tapi justru ketika kita sedang tidur pulas, itu ada organ-organ tubuh kita yang bekerja sangat efisien, efektif, dan optimal. Dan organ yang bekerja itu akan mempengaruhi keadaan jasmani dan juga kejiwaan kita esok hari dan hari-hari berikutnya. Nah, sayang saya tidak mengerti ilmu kedokteran atau ilmu yang sekarang sedang berkembang, yaitu neuroscience. Namun setidaknya ilmu pengetahuan itu memberi informasi kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari jutaan neuron atau sel syaraf yang masing-masing tali temali
dengan cara yang sangat rumit. Nah, di antara jutaan sel syaraf itu pasti ada yang berurusan dengan pikiran dan penghayatan kehidupan. Ada banyak sekali istilah-istilah teknis yang bisa disebut, misalnya limbik, talamus, amigdala, dan macam-macam. Nah, untuk memudahkan macam-macam istilah itu saya sebut saja dengan syaraf rohani. Nah, syaraf rohani inilah yang amat penting untuk kita isi dengan vitamin-vitamin kebaikan. Beberapa buku dan tulisan yang sempat saya baca itu menjelaskan bahwa momen menit-menit menjelang tidur malam itu adalah masa emas bagi kita untuk memberi asupan gizi pada syaraf rohani. Karena asupan gizi itu akan diproses secara sangat intensif saat kita tidur pulas. Nah, itulah sebabnya Pak Dadap itu membiasakan diri saat menjelang tidur malam setelah berdoa, ia memberi asupan kebaikan pada syaraf rohani itu dengan cara memberi pesan afirmatif pada kehidupannya dengan cara mengucapkan berkali-kali dengan penuh penghayatan, dengan penuh sukacita, misalnya kalimat, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Lalu kita terlelap tidur. Nah, saat kita tidur pulas, pesan itu akan diproses oleh syaraf rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasakan bahwa pendapat ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Misalnya dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata siang dan malam itu kan bukan berarti pagi dan sore, tidak. Tentu maksudnya adalah setiap saat. Lalu yang kedua, Mazmur 127, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan menyiapkan berkat bagi yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, pada saat kita terlelap tidur, karya Allah, karya Tuhan terjadi atas hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita berangkat tidur, tubuh lelah, ada banyak persoalan yang belum terselesaikan cara pemecahannya. Tapi begitu kita bangun pada esok hari, tubuh menjadi segar, persoalan yang semula rumit pada malam hari, pagi hari sudah terpecahkan. Karena Tuhan berkarya justru ketika kita tertidur pulas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah 4 langkah yang saya sebutkan tadi, saya sebut dengan istilah proses nggayemi firman Tuhan. Walau yang saya sampaikan ini hanya garis besar, tetapi saya kira cukup. Nah, Pak Dadap itu menceritakan, setelah menjalani proses itu selama bertahun-tahun, dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Memang masih jauh dari sempurna, tetapi cukup menolong hidupnya. Hidup terasa lebih ringan, lebih nyaman dijalani. Contohnya begini. Saat Pak Dadap ditegur oleh istrinya, Pak, sampean itu keterlaluan sekali. Hakmu sudah dirampas dan diinjak-injak oleh Pak Drembo. Kamu diam saja. Kalau sebelumnya Pak Dadap itu bisa jadi akan melabrak Pak Drembo. Tetapi sekarang dengan ringan Pak Dadap menjawab, "Yes, piye meneh, ya bagaimana lagi. Yang penting emosiku tidak terpancing. Dan siapa tahu justru dengan diam Pak Drembo mau berubah."
Nah, menjadi nyaman bukan? Tak ada lagi gumpalan kesesakan di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengubah perilaku hidup itu sulit sekali. Melunakkan hati yang keras itu ekstra sulit, nyaris mustahil. Ibarat seorang anak kecil yang disuruh orang tuanya memindahkan almari besar. Perintah itu baru bisa dilakukan mungkin 10 atau 15 tahun kemudian ketika anak ini sudah tumbuh dewasa. Artinya, kalau tanpa usaha ekstra yang sungguh-sungguh, rasanya sulit orang mengalami perubahan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senyampang bulan September ini adalah bulan kitab suci, maka saya menawarkan kepada saudara-saudara langkah-langkah proses gayemi firman Tuhan. Supaya tidak seperti umat Israel, sudah berkali-kali diberitakan bahwa Mesias itu sudah datang, tapi mereka menolak. Jadi saudara-saudara, setiap hari, selain kita mengikuti pancaran air hidup, itu renungan harian GKJW, punya bukan? Kalau nggak punya, beli. Selain itu, kita perlu menggayemi ayat pilihan 24 jam sehari, setiap hari. Saya baru saja membaca sebuah buku yang baru terbit bulan Juli 2020 yang lalu. Judulnya Spiritualitas Kebahagiaan. Spiritualitas Baru Abad 21. Itu ditulis oleh Denny J.A. Itu seorang ahli dalam penelitian politik, tetapi punya minat yang sangat tinggi dalam spiritualitas. Di bukunya pada halaman 71 itu ditulis sebagai berikut. Dari hasil riset neuroscience disimpulkan bahwa sistem syaraf kita juga bisa dibentuk oleh keyakinan yang berulang-ulang disugestikan ke dalam kesadaran. Nah, ini penting. Berulang-ulang kita memasukkan ayat pilihan itu ke dalam pikiran, dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menghayati, saya merasakan, inilah salah satu cara kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama, melalui mencintai firman-Nya. Bukan menjadikannya sekedar koleksi, hanya ada di kepala, tetapi menjadi nafas kehidupan. Percayalah, siapa yang tekun akan memetik buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Kita memuji Tuhan, pelengkap hitung jemaat 255 bait yang pertama, firman-Mu kupegang selalu. Tangan Tuhan
Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Terangilah pikiran dan batin kami, agar firman itu tidak kami biarkan hanya menjadi koleksi, tetapi menjadi roh yang menghidupi dan menggerakkan pikiran, hati, dan perilaku kami setiap hari. Kami sebagai orang tua, Engkau mampukan menjadi teladan bagi anak-anak. Kami sebagai anak-anak, Engkau mampukan mengikuti jalan-Mu setiap saat. Baik mereka yang masih balita dan kanak-kanak, maupun mereka yang sudah mulai duduk di bangku pendidikan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami yang Engkau perkenankan menjadi kakek, nenek, Tuhan mampukan agar dapat mendampingi anak cucu secara bijak. Anggota keluarga kami yang sakit, terbeban berat, kesepian, kami memohon berkat penyertaan agar mereka tabah menghadapinya. Upaya mereka untuk memulihkan kehidupan Tuhan berkati. Kami juga memohon berkat-Mu untuk pemerintah yang sedang bekerja keras di tengah pandemi ini. Mampukan mereka melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, agar setiap warga masyarakat mendapat perhatian yang semestinya. Kami juga memohon berkat-Mu untuk para tenaga kesehatan yang bekerja dengan giat, agar mereka mampu memenuhi panggilan-Mu untuk menolong sesama. Persembahan yang telah kami kumpulkan yang adalah tanda kesediaan kami turut menopang pekerjaan Tuhan, berkatilah. Bapa di dalam surga, ajari kami mengikuti jalan-Mu, entah di tengah-tengah perjalanan yang berat, ringan, atau apapun, karena kami meyakini bahwa tuntunan Tuhan senantiasa menyertai kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan doa kami. Amin. Saudara, kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua, kini dan selamanya. Amin.